Halo, apa kabar teman-teman? Terima kasih sudah hadir di Lenovo Yoga My Masterclass. Perkenalkan, nama saya Erwin bersama INIF di Indonesia yang akan memberikan materi tentang salah satu teknik menggambar dalam fashion design, yaitu tentang bagaimana mengimplementasikan teknik menggambar motif seamless secara digital. Motif seamless atau berulang adalah salah satu elemen desain krusial dan sering kali digunakan fashion designer dalam pembuatan desain pakaian. Pembuatan motif seamless kali ini akan diterangkan dengan konsep dasar mengenai pengulangan motif, agar peserta bisa menggunakan konsep ini sebagai landasan untuk membuat motif yang lebih rumit. Pada versi Adobe Illustrator lebih baru, terdapat opsi Pattern Editing Mode yang memudahkan proses desain motif berulang. Tapi jangan takut, cara yang akan saya ajarkan kali ini dapat diaplikasikan di berbagai versi Adobe Illustrator, sehingga dapat lebih mudah diikuti semua peserta. Inspirasi untuk membuat motif pakaian bisa datang dari mana saja. Kadang tanpa disadari, objek-objek di sekeliling kita dapat menjadi inspirasi di balik motif yang menarik dan tidak terduga. Sebagai seorang fashion designer atau fashion illustrator, kita dituntut untuk peka terhadap elemen-elemen visual yang berada di sekitar kita. Untuk mendukung teknik fashion design tersebut, dalam sesi kelas kali ini saya akan menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Dan tentunya memerlukan teknologi yang mensupport passion saya sebagai fashion designer, yaitu laptop Lenovo Yoga 9i. Ayo kita lanjut ke sesi praktek. Halo teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi praktek Digital Seamless Pattern Mastery. Dan seperti biasa, saya ditemani dengan laptop Lenovo Yoga 9i yang cocok untuk support fashion designer seperti kita. Oke, kita lanjut ke sesi prakteknya ya. Jadi, langkah-langkah untuk menggambar motif seamless atau berulang. Pertama, kita akan buka program Adobe Illustrator. Oke, di pojok kiri atas kita akan klik File, kemudian pilih New. Untuk ukurannya kita bisa pilih print A4, color mode-nya RGB, karena kita ingin hasilnya untuk ditampilkan di layar. Kalau misalnya teman-teman mau di print, nanti pilih CMYK ya. Resolusi atau raster efeknya pilih high 300 ppi. Ukuran A4, orientation-nya portrait atau berdiri. Kita klik create. Kalau kita bisa lihat filenya, nah kita akan membuat motif seamless atau berulang yang terinspirasi dari gambar yang satu ini ya. Ini kalau teman-teman bisa lihat di gambarnya sebelah kiri, ini adalah sebuah desain yang keren banget dari desainer Valentino. Ini iseng-iseng saya suka kadang-kadang mengambil inspirasi dari fashion, dikoneksikan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, contohnya makanan. Nah, ini ceritanya Putu Mayang nih, kan lucu ya. Meskipun pada kenyataannya mungkin Valentino nggak terinspirasi dari Putu Mayang gitu. Nah, kita buka file yang tadi dengan cara klik File, Place, Pattern Inspo, ya. Oke. Nah, ini kita taruh di sini hanya sebagai referensi aja, sebagai referensi warnanya, karena kita mau ngambil warnanya kurang lebih mirip dengan print ini. Oke. Pertama-tama kita akan membuat kotak atau rectangle dengan cara klik rectangle tool, lalu klik di sembarang area di layar kerja. Oke, kita akan pakai layer 1 ini. Kita klik sekali, nanti akan muncul kotak dialog rectangle. Nah, kita akan bikin kotak yang sisi tinggi dan panjangnya sama persis, berarti kayak persegi 4 gitu ya. Saya akan input angka 20 cm kali 20 cm. Kita klik OK. Nah, nanti akan muncul kotak di layar kerja kita seperti ini. Oke. Nah, kotak ini akan menjadi dasar atau base dari pengulangan motif kita. Ya, untuk base-nya kita kasih warna dulu, tapi jangan dikasih stroke. Jadi kalau untuk stroke atau garis pinggirannya kita nonaktifkan dengan klik none. Oke, sehingga
warna garisnya hilang. Untuk warna isinya kita pilih, teman-teman bisa pilih input sendiri langsung atau bisa juga pakai color picker, eyedrop tool ya. Eyedrop tool ini dia bisa mengambil warna spesifik. Nah, kalau teman-teman suka yang agak lebih muda mungkin yang ini. Nah, warnanya kita ambil warna pink ini sebagai warna dasar. Oke. Setelah kita mewarnai warna dasarnya, saatnya kita siapin dulu brush semacam palet dengan menggunakan paintbrush tool. Oke, kita klik paintbrush tool, kita bikin guratan brush dengan 3 warna berbeda, yaitu dari 3 warna inspirasi kita ini. Jadi putih, hijau, dan pink. Oke, caranya kita klik paintbrush, habis itu kita atur ketebalannya jadi 10 point. Oh ya teman-teman, untuk pengaturan brush itu bisa dimunculkan di window brush. Oke, di sebelah sini saya sudah aktif. Jadi di sebelah kanan tadi window brush. Oke. Nah, untuk pilihan di atas ini atau di menu di atas itu bisa ditampilkan di window control ya. Lihat tadi window control. Nah, pilihan kontrol ini akan memudahkan kita untuk mengatur ketebalan, lalu ukuran, opacity, warna dan segala macam. Oke, jadi kalau misalnya mempermudah ditampilkan saja di bagian atas. Oke, kita akan bikin dengan warna pink tapi di bagian stroke-nya ya atau garisnya. Jadi kita tukar dulu, kita hilangkan fill-nya, lalu kita gambar aja satu garis random karena kita mau ngambil warnanya aja. Untuk ketebalannya itu tadi kita pilih 10 point. Oke, jadi seperti ini kurang lebih. Kita copy 2 kali pakai direct selection tool, pencet alt, geser, lepas lagi. Teman-teman bisa Ctrl D juga sih untuk mempercepat, jadi Ctrl D langsung dia akan copy. Nah, warnanya kita ganti ke warna hijau dengan menggunakan eyedrop tool lagi. Betul. Kita klik warna hijau yang kita mau. Saya akan pilih yang hijaunya agak gelap. Nah, ini kita tukar. Atau misalnya teman-teman mau cara cepatnya, bisa juga teman-teman pakai eyedrop tool, tapi tekan tombol shift. Jadi dia akan mengambil, tapi atributnya aja, karakteristiknya aja. Oke, nah. Lalu untuk yang ketiga kita ambil warna putih. Warna putihnya bisa kita ambil random aja dari color sini. Kita tukar. Inilah palet warna kita, tapi kita mau bikin 2 ukuran brush yang berbeda. Ini kan tadi ketebalannya 10 poin ya. Kita akan copy lagi dengan cara pilih dengan direct selection tool untuk 3 brush yang sudah dibuat. Kita pencet alt, lalu lepas, akan muncul hasil kopiannya. Nah, kita perbesar menjadi 20 point. Nah, oke. Jadi ke-6 brush ini akan menjadi palet kita untuk membuat motif. Nah, jadi motifnya ini adalah motif abstrak yang memanfaatkan paintbrush tool. Tapi nanti untuk penempatannya teman-teman bisa kreasikan sendiri. Oke, kita mulai ya. Saya akan menggunakan paintbrush toolnya, saya geser ke sini biar lebih mudah kita jangkau. Supaya lebih mudah lagi, kita cobain pakai stylusnya built-in dari Lenovo ya. Kita ambil dulu stylusnya dari sini, tarik. Oke. Nah, yang sekarang kita akan lakukan adalah kita akan bikin guratan-guratan di atas kotak base ini dengan menggunakan paintbrush tool. Tapi dari segi warna dan bentuk paintbrushnya
kita pakai ke-6 brush yang sudah kita siapkan di sebelah kanan ini. Ya. Kita akan menyiapkan jari di tombol B untuk brush dan V untuk selection. Jadi pertama kita V dulu, pilih ukuran brush yang kita mau, klik sekali, lalu kita pencet B untuk mengaktifkan brush. Habis itu kita kasih guratan di atas base kotak ini. Oke. Nah, konsepnya adalah kita akan mengulang atau membuat pengulangan motif untuk semua objek yang letaknya di dalam kotak. Tapi kalau misalnya teman-teman mau meletakkan guratan di luar kotak pun juga boleh. Tapi konsekuensinya adalah guratan itu harus diulang di sisi seberangnya. Contohnya gini ya teman-teman. Saya undo dulu. Oke, contoh. Saya mau meletakkan guratan hijau. Saya klik V dulu. Saya aktifkan di kiri kotak seperti ini. Oke. Kemudian saya ganti yang putih. Saya klik V, lalu B untuk aktifkan brush ke atas. Seperti itu. Kemudian saya coba lagi yang warna putih besar. Klik, lalu B. Nah, contohnya ada 3 guratan yang teman-teman bisa lihat ya. Nah, 3 guratan ini posisinya saya taruh di pinggir ataupun keluar dari kotak base. Kotak base tadi, teman-teman masih ingat nggak ukurannya berapa? 20 x 20 cm. Ukuran ini teman-teman harus hafalin ya. Jadi teman-teman ingat terus ya ukuran kotak yang tadi kita sudah buat dengan rectangle tool. Tadi kan 20 x 20 cm. Oke, pertama kita pilih dulu brush atau objek keluar secara horizontal. Kemudian teman-teman klik kanan, transform, lalu move. Oke, teman-teman pindahkan objek atau guratan ini 20 cm ke arah seberangnya. Jadi kalau misalnya objeknya keluar dari kiri, kita harus copy, tampilkan di sebelah kanan. Oke. Horizontal 20 cm, seperti itu. Secara vertikal, kita tidak perlu geser sama sekali, jadi diisi 0 saja. Oke, jadi teman-teman bisa preview dulu untuk mengecek sudah benar belum dari kiri, pindah ke kanan. Kalau sudah benar, pilih copy. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, prinsip yang sama teman-teman juga aplikasikan ke objek atau guratan yang keluar dari kotak secara vertikal. Contohnya yang putih ini ya. Pertama teman-teman pilih dulu dengan selection tool, klik, lalu teman-teman klik kanan, transform, move. Oke. Kita akan memindahkan objek ini secara vertikal. Jadi untuk horizontalnya kita isi 0 saja. Untuk vertikalnya kita isi 20 cm. Nah, teman-teman, kita coba klik preview apa yang terjadi. Nah, udah benar nih, ya. Preview, kita lihat preview dari atas, pindahnya ke bawah. Oke, teman-teman bisa pilih copy. Apa yang terjadi kalau misalnya objeknya keluar dari base secara horizontal maupun vertikal, seperti ini. Contohnya, guratan besar warna putih di pojok kiri atas. Kalau seperti ini, teman-teman berarti harus mengcopy keempat sudut pojok masing-masing, ya. Jadi pertama kita pilih dulu objeknya, lalu kita klik kanan, oke, lalu kita transform, move. Tadi kan barusan kita baru memindahkan objek dari atas ke bawah dengan 20 cm. Ini sama jaraknya, jadi kita tinggal copy aja langsung. Oke, kemudian teman-teman bisa pencet shift, tombol shift untuk memilih kedua objek ini sekaligus.
kita klik kanan, transform kembali, kita move lagi. Sekarang kita move-nya secara horizontal, karena tadi kita sudah pindahkan secara vertikal. Oke, jadi horizontalnya 20 cm, vertikalnya 0. Kita aktifkan preview dulu untuk melihat. Oke, sudah benar. Setelah itu kita klik copy. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, semua objek yang keluar dari base atau dasar kotak harus direfleksikan ke sisi seberangnya. Jadi kalau misalnya dari kiri, kita copy ke kanan. Kalau dari atas, keluar dari atas, kita harus copy ke bawah. Oke, ini kurang lebih ilustrasinya aja ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba ya bikin motif seamless atau seamless pattern dengan stylusnya Lenovo Yoga 9i. Oke, kita mulai. Pertama, siapkan jari di tombol V untuk selection dan B untuk brush. Kita mulai dari warna hijau dulu ya. Setelah terpilih, kita ganti ke brush. Oke, kita pakai warna putih misalnya di tengah-tengah. Kalau teman-teman takut base ini bergerak-gerak, teman-teman bisa caranya pilih base, lalu kita kunci base-nya supaya dia nggak bergerak-gerak. Oke, nah oke, sudah aman. Kita kembali lagi. Nah, kalau proses ini berdasarkan kreativitas teman-teman aja, nggak ada patokan spesifik untuk bentuk atau posisi dari brush ini. Teman-teman bisa mencoba-coba kombinasi-kombinasi warna, kombinasi-kombinasi ukuran. Oke, kalau teman-teman perhatikan, saya udah tambahkan beberapa brush di area ini. Ada beberapa yang saya sengaja buat melewati kotak ini, jadi kita ulangi lagi langkah-langkahnya seperti tadi. Kita select, klik, lalu kita klik kanan, transform, move secara horizontal 20 cm, vertikal tidak perlu. Kita preview, kita copy. Nah, ini dari bawah kita mau ke atas. Jadi klik kanan, transform, move, 0 secara vertikal 20 cm. Teman-teman preview dulu. Nah, kalau teman-teman bingung kok di preview tapi nggak muncul ya di bagian atas, itu karena settingan dari laptop teman-teman bisa jadi ke atas, ketika memindahkan objek ke atas justru jadinya minus. Jadi kalau teman-teman ingat pelajaran koordinat di SD, kalau misalnya koordinat itu kan ke atas positif, ke bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif. Itu biasanya settingan default atau settingan bawaan dari laptopnya. Nah, tapi kalau misalnya seperti ini, teman-teman sudah input 20 mestinya ke atas tapi tidak ada, berarti teman-teman tinggal tambahkan angka negatif, tombol negatif aja di depan seperti ini, lalu kita preview, nah muncul di atas. Jadi jangan takut ya kalau misalnya nggak muncul, berarti tinggal input negatif atau minus aja di depan angkanya, lalu tinggal klik copy, lebih seperti itu. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah merasa puas dengan desain motif berulang ini, kita bisa membuat pengaturannya dulu lebih lanjut. Kita singkirkan dulu sedikit. Oke. Nah, kita close. Nah, untuk base yang tadi kita lock, kita aktifkan kembali ya. Kita klik logonya, gemboknya. Oke. Setelah itu, teman-teman bisa select base atau dasarnya.
lalu teman-teman pilih edit, copy, kemudian klik edit, paste in back. Oke, jadi kita mau mengcopy dan menempelkan base atau kotak pengulangan ini ke paling belakang. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di layer ini ada dua, satu warna pink, satu juga warna pink. Dua-duanya sama persis posisinya, jadi nggak gitu kelihatan perbedaannya, tapi ada dua nih sekarang. Oke, nah teman-teman pilih yang paling bawah, kemudian pilih none untuk bagian fill atau warna isinya. Ya, jadi kita membuat sebuah kotak yang benar-benar transparan tanpa isi dan tanpa garis. Oke, setelah itu teman-teman pilih selection tool, klik, tarik, pilih semua objek termasuk dua layer base yang warnanya pink dan warnanya transparan itu, lalu kita klik kanan, group. Oke, kita jadiin grup supaya menjadi satu kesatuan. Nah, berikutnya kita akan munculkan window swatches. Oke, kita klik grup yang baru kita buat, lalu kita tarik ke window swatches ini. Nah, otomatis sebuah pattern berulang akan tersave di dalam window swatches kita. Contohnya kita mau lihat hasil pengulangannya ya. Kita zoom out dulu. Kita coba gambar di area, sembarang area untuk melihat hasil dari seamless pattern atau motif berulang kita. Teman-teman bisa pakai bentuk apapun, misalnya rectangle atau ellipse. Kita pakai rectangle, kita gambar satu kotak sembarang saja. Lalu pastikan bagian fill-nya yang aktif, kemudian klik motif yang baru kita save yang sudah masuk ke dalam swatches ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman lihat, motifnya sudah berulang semua. Oke? Motif ini sudah tersave otomatis di dalam file ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buka di file lain, teman-teman harus copy dulu grup yang sudah kita grup ini, harus di copy dulu, kemudian tarik lagi ke swatches di file tersebut, barulah akan muncul di file itu. Oke? Nah, untuk grupnya sendiri jangan dihapus dulu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman merasa ada yang mesti diperbaiki lagi atau merasa ada yang kurang cocok, teman-teman tinggal mengubah dari grup ini aja, ya. Jadi nggak membuat dari nol lagi. Oke, nah gimana kalau misalnya kita mau mengubah size atau mau merotasi atau mau mengubah posisi dari motif ini? Bisa kok. Nah, caranya adalah kita contohin, kita mau ganti ukurannya dulu ya. Pertama kita pilih gambar atau area yang sudah ada patternnya dengan selection tool. Oke. Kemudian untuk mengubah ukurannya kita pilih scale tool. Scale tool itu ada di dekat rotate tool dan reflect tool. Scale tool. Oke. Nah, scale tool sudah aktif, kita tekan dan tahan tombol Alt, kemudian klik di sembarang area. Oke, akan muncul suatu kotak dialog scale. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian uniform ini adalah persentase dari ukuran yang kita mau. Jadi kalau misalnya mau diperkecil, angkanya di bawah 100%. Kalau mau diperbesar, angkanya di atas 100%. Oke? Tapi sebelum itu, kita harus menonaktifkan transform object karena kita tidak mau membesar atau memperkecil objeknya, kita hanya mau mengubah patternnya saja. Jadi kita aktifkan di transform pattern saja. Oke, uniform misalnya saya mau perbesar ya, contoh jadi 150. Kalau teman-teman mau lihat previewnya dulu, diklik di sini. Nah, tuh lihat, patternnya jadi agak lebih besar ya.
Oke, kalau teman-teman mau dibikin lebih kecil berarti di bawah 100%. Jadi misalnya mungkin 60%. Kita klik preview, nah dia akan lebih kecil. Saya sepertinya lebih suka yang 150%, jadi saya input 150 aja. Di preview, kalau sudah kita pilih oke. Nah, ukuran motifnya sudah berubah nih jadi lebih besar. Oke, gimana kalau sekarang kita mau putar? Jadi saya merasa kok kayaknya posisinya kurang serp nih, saya pengen agak miringin dikit. Itu caranya adalah dengan menggunakan rotate tool atau huruf R shortcutnya. Sama, pertama dulu kita pilih dulu dengan selection tool untuk objek yang mau kita putar motifnya. Kemudian kita klik rotate tool, tekan dan tahan tombol Alt, lalu klik di sembarang area. Oke, jadi dia akan muncul kotak dialog rotate. Di bagian angle ini kita isi dengan besaran sudut putaran yang kita mau. Misalnya 45 derajat. Lalu jangan lupa di bagian options hanya aktifkan transform pattern saja. Jangan transform objects ya, karena kita mau transform patternnya aja. Oke, ini dimatikan transform object, transform pattern, lalu preview. Kemudian kalau hasilnya masih kurang oke, kalian bisa ubah angkanya misalnya jadi 65 derajat misalnya. Nah, dia berubah lagi. Pilih oke. Nah, kalau teman-teman merasa kurang serk nih, saya pengen memutar motifnya langsung tanpa harus input karena saya nggak tahu besaran sudutnya berapa. Teman-teman bisa pakai tombol Tide. Tombol Tide itu tombol yang ada di sebelah kiri angka 1 yang seperti ombak gitu ya. Nah, jadi sama dengan rotate tool, kita akan merotate-nya, tapi pertama pencet dulu tombol Tide. Ditahan, lalu diputar. Nah, lihat, motifnya berputar. Setelah teman-teman mempelajari gimana cara merotasi atau mengubah ukuran motifnya, ini nggak apa-apa sih, kita bisa delete aja. Yang penting grupnya sudah tersimpan di sini dan swatches-nya sudah dimasukkan ke dalam swatches. Untuk gambarnya juga boleh teman-teman hapus. Habis itu brushnya nggak apa-apa deh, kita simpan aja. File, kemudian kita save. Jangan lupa di save dengan nama pattern. Lalu formatnya dalam format Adobe Illustrator atau AI.